Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan dan kita hadiahkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga untuk orang tua kita dan juga para guru kita, untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman, membukakan pintu ma'rifatnya bagi kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita dan kemampuan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada hikmah yang ke-25, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan tertahan sebuah permintaan, sebuah hajat, sebuah permohonan yang engkau cari hajat tersebut dengan Tuhanmu, dan tidak ada yang mudah sebuah permintaan, sebuah hajat, sebuah permohonan yang engkau cari dengan dirimu sendiri. Di mana pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa ketika kita mencari sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya akan menghasilkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah pahala. Dan kemudian ketika kita mencari sesuatu dengan diri kita sendiri, maka itu artinya kita telah sombong, lupa kepada yang menganugerahkan kepada kita kemampuan-kemampuan untuk berusaha tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kajian yang lalu kita tutup dengan sebuah kisah dari Sayyidah Fatimah, yang ketika itu beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Rasulullah agar diberikan budak atau pembantu, karena beliau kelelahan. Bahkan di beberapa riwayat dijelaskan tangan beliau sampai luka karena melakukan pekerjaan rumah, punggung beliau sampai sakit, kaki beliau, lengan beliau itu sampai kelelahan, sehingga beliau membutuhkan pembantu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, maukah engkau jika aku memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari yang kau minta? Lalu kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, baik Rasulullah, dengan senang hati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, hendaklah beliau sebelum beristirahat di malam hari, beliau bertahmid, yaitu mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian Subhanallah yang pertama, Subhanallah 33 kali tasbih.
kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, dan kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ada riwayat yang mengatakan 33 kali, ada riwayat yang mengatakan 34 kali. Yang 33 kali artinya totalnya 99. Yang 34 kali totalnya 100. Setelah itu Sayyidah Fatimah mengamalkan apa yang diijazahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan kemudian beliau tercapai tujuannya, yaitu apa? Beliau dapat melaksanakan seluruh pekerjaan rumah beliau tanpa pembantu dan tidak ada rasa lelah. Artinya maksudnya tercapai meskipun yang diminta tidak didapatkan. Ini adalah contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidah Fatimah, dan kisah seperti ini akan banyak kita temukan dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di hikmah yang ke-20, maaf tadi itu 26, kemudian 25, dan sekarang ini 26. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar permulaannya, maka penghujungnya, akhirannya juga bersinar. Bersinar di sini artinya sukses. Kesuksesan di sini bukan kesuksesan duniawi seperti tadi. Sayyidah Fatimah minta pembantu, berarti harus mendapatkan pembantu. Tidak harus. Tapi maksudnya sudah tercapai, dan itu namanya sukses. Barang siapa yang sukses permulaannya, bersinar permulaannya, maka akhirannya, penutupnya juga akan sukses, akan bersinar. Maka di sini dalam hikmah ini adalah penguat dari hikmah yang sebelumnya. Apa maksudnya? Maksudnya barang siapa yang bersinar permulaannya, permulaan dari segala perkara yang dilakukan, permulaan dari segala urusan, permulaan dari kehidupan, bersinar artinya dia melakukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirannya pun akan bersinar. Jika bersama dengan Allah, karena Allah, maka akhirannya juga dengan Allah, karena Allah, dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dari hikmah yang ke-26 tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah selanjutnya beliau menyampaikan, mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatiz zahiri. Ada yang membaca mastauda'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatiz zahiri. Kurang lebih artinya sesuatu yang disimpan atau tersimpan atau tersembunyi atau disembunyikan di kedalaman batin, maka akan nampak pada persaksian lahir. Sesuatu yang ada di batin akan nampak di lahir. Di sini artinya al-istida' itu istauda'a, artinya meletakkan sesuatu di tempat yang tersembunyi agar terjaga dan tidak diketahui. Sedangkan sarair itu artinya batin. Rahasia itu artinya batin. Maksudnya apa batin di sini? Apa yang disembunyikan di dalam hati dan apa yang disembunyikan di dalam ruh itu akan nampak di lahirnya nanti. Akan nampak di lahirnya. Maka apa yang ada di dalam hati? Ada yang di dalam hati itu sifat rahmat. Ada sifat keras. Ada sifat pemurah, ada sifat pelit, ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela. Itu yang tersembunyi di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam ruh kita.
Nah, sesuatu yang disembunyikan ini akan nampak di lahir. Lahir di sini apa? Seluruh organ tubuh kita, perbuatan kita, perkataan kita dengan lisan, tindakan kita itu menunjukkan apa? Menunjukkan batin yang ada di dalam hati dan roh kita. Maka segala sesuatu yang tersimpan di dalam batin akan nampak di lahir kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenali mereka bisimahum dengan tanda-tanda sifat yang mereka tunjukkan. Ada yang juga Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-cirinya ada di wajah mereka. Kenapa? Ada bekas sujudnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa batin itu akan nampak di lahir. Batin akan nampak di lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarra sariratan kasahullahu ridaahu." Barang siapa menutupi sebuah rahasia, menyembunyikan sebuah rahasia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan ridaahu. Ridaahu itu sorbannya, penutupnya atau pakaiannya. Jadi yang ditutupi itu akan dibuatkan pakaian yang akan nampak. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini jawarih, organ tubuh kita yang zahir nampak dari kita itu mengikuti apa yang ada di dalam hati kita dan di dalam ruh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menyampaikan, barang siapa yang menyembunyikan sesuatu di dalam batinnya dan yang disembunyikan itu berbentuk makrifat dia kepada Tuhannya, maka dia tidak akan mencari selainnya. Jadi kalau yang ditanamkan di dalam hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini tidak akan mencari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyembunyikan sesuatu di dalam batinnya, dan yang disembunyikan itu adalah ketidaktahuannya, atau dia belum mengenal Tuhannya, maka dia akan bergantung kepada selainnya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Ajibah. Dan beliau menekankan bahwa telah dibahas tema seperti ini dalam hikmah yang sebelum ini. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan dalam hikmah sebelum ini dan pernah kita kaji, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya jenis amal perbuatan karena beragamnya inspirasi yang melahirkan amal perbuatan tersebut. Waktu itu kita contohkan ketika ada seseorang yang belok mau pulang, tapi dia kemudian belok ke masjid. Kenapa? Karena di depan rumahnya ada orang yang dia hutangi mau nagih hutangnya. Kira-kira belok ke masjidnya karena Allah atau menghindari tagihan hutang? Menghindari tagihan hutang. Sekalipun dia sholat, khusyuk di masjid, berdoa, ya Allah berikanlah ini, itu bukan kehusyuan. Kenapa? Karena inspirasi yang melahirkan amal perbuatan itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Itu pernah kita contohkan seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hikmah ini ada landasannya? Ada landasannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan juga di dalam Arba'in Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi la mudghah atau mudghatun. Sungguh di dalam jasad kita, jasad manusia ini itu ada mudghah, segumpal daging atau segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka akan baik seluruhnya.
Dan jika segumpal darah ini buruk, maka akan buruk seluruhnya. Dan Rasulullah mengatakan, ala wahya al-qalbu. Apa itu? Sungguh itu adalah hati. Artinya yang mengatur perbuatan seseorang itu hati. Hati yang mengatur perbuatan yang akan nampak dari seseorang itu. Jadi hikmah ini adalah penjelasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hati? Hati adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang manusia yang dia menunjukkan akan rasa, akan tujuan, akan maksud, akan sesuatu yang itu tidak nampak. Sesuatu itu tidak nampak dan itu disebut dengan hati. Maka apa yang ada di dalam hati itu akan nampak di lisan, akan nampak di tubuhnya, anggota tubuhnya, akan nampak di dalam perbuatannya, gerakannya, bahkan diamnya. Itu adalah ungkapan dari hati. Kenapa? Karena hati yang memerintahkan itu. Maka ketika ada sesuatu yang disembunyikan di dalam hati, yang itu tidak sama dengan zahirnya, itu maka disebut dengan kemunafikan. Itu disebut dengan kemunafikan. Ada sifat-sifat munafik di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatul munafiki thalathun. Tanda-tanda dari kemunafikan itu ada 3. Jika dia berkata, dia berdusta, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan ketika dia mendapatkan amanah, dia berkhianat. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Yang disembunyikan itu pasti akan nampak. Tidak mungkin tidak nampak. Tidak mungkin tidak nampak. Karena hati itu yang memerintahkan lahir. Hati itu yang memerintahkan lahir. Maka di sini, apa yang disembunyikan hati dan itu adalah sesuatu yang paling agung. Yaitu hanya satu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ada seseorang mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lahirnya menunjukkan itu, mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi larangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lahir dan batinnya cocok. Tapi ketika ada orang mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi lahirnya tidak sesuai, maka ada ketidakcocokan di sini. Ada ketidakcocokan. Maka di sini bukan bukti akan kejujurannya, kesungguhannya, kebenarannya dalam mencintai. Akan tetapi kecintaan ini akan melahirkan ketaatan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan. Artinya tingkat ketaatan seseorang itu berbeda-beda. Tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Akan tetapi ketika zahir dan batinnya berbeda, maka itu dikatakan dusta. Dikatakan dusta karena apa? Karena tidak sesuai. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan detail tentang hal-hal seperti ini. Berkali-kali kita kaji di sini, berkali-kali kita ceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika di Gua Thur. Sayyidina Abu Bakar khawatir akan keselamatan Rasulullah. Rasulullah khawatir atau tidak? Rasulullah tidak khawatir. Kenapa? Rasulullah sedang mendidik. Rasulullah itu yang paling sempurna mencontohkan ini. Yang paling sempurna Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sedang dalam pendidikan. Ketika dikejar oleh kuda perang, Sayyidina Abu Bakar khawatir Rasulullah tidak khawatir. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah merasakan Allah, Rasulullah bersama dengan Allah,
Rasulullah menghadapi kehidupan dengan Allah, Rasulullah menghadapi kehidupan masalah karena Allah. Sayyidina Abu Bakar juga demikian, tapi masih dalam proses sehingga ada kekhawatiran. Kita contohkan perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana Sayyidina Umar menyampaikan kepada Rasulullah, kenapa ditandatangani Rasulullah? Kenapa nggak diperangi saja? Maknanya seperti itu. Sayyidina Umar masih proses pendidikan menghayati kehidupan. Para sahabat ketika itu Rasulullah sudah menandatangani membatalkan umrohnya, menyembelih dam. Rasulullah memerintahkan, ayo sembelih dam kalian. Kata para sahabat apa? Sahabat tidak ada satupun yang berdiri melaksanakan perintah Rasulullah. Sampai Rasulullah nyembelih, Rasulullah memotong rambut, baru mereka melaksanakan. Ini mereka proses memahami kehidupan, memahami keputusan Rasulullah, memahami bahwa Rasulullah melakukan itu atas perintah Allah. Sekalipun hitung-hitungan matematisnya tidak masuk. Mungkin Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah di level yang lain. Di level yang lain. Ketika perang Hunain, umat Islam mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian harta rampasan perang ini dibagikan kepada penduduk Hawazan, penduduk Thaqif, penduduk Taif yang menyerah ketika itu setelah dikepung, datang ke Rasulullah mengucapkan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah mengatakan, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat saya kembalikan harta rampasan perang yang dirampas dari mereka, dikembalikan oleh Rasulullah. Setelah itu harta rampasan perang yang lain dibagikan kepada para mu'allaf dari kafir Quraisy, yang ketika Fathu Makkah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga jatah dari sahabat yang hak dari para sahabat yang berjuang dalam peperangan ini berkurang. Beberapa sahabat Ansor mengatakan, yaghfirullahu rasulahu, semoga Allah mengampuni Rasulnya karena membiarkan pedang kami terhunus tapi tidak mendapatkan haknya. Mungkin tidak Rasulullah diampuni oleh Allah. Rasulullah nggak punya salah, Rasulullah dicintai oleh Allah. Mungkin tidak Rasulullah salah membagikan harta rampasan perang, mustahil. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Mengatakan kepada para sahabat Ansor, seluruh sahabat Ansor kumpul, selain Ansor tidak boleh ada yang kumpul. Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, hayatukum hayati wa mautukum mauti, atau al hayatu hayatukum, al mahya mahyakum, al mautu mautukum. Kehidupan adalah kehidupan kalian, kematian adalah kematian kalian. Artinya Rasulullah mengatakan hidup dan matiku bersama kalian. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku akan menunggu kalian di telaga suciku. Di riwayat dikatakan, apakah kalian lebih memilih kembali ke Madinah bersama onta, bersama domba, bersama harta rampasan perang, daripada kembali ke Madinah bersamaku? Sahabat Ansor langsung menangis. Sahabat Ansor langsung ridho. Langsung ridho. Ini apa? Ini artinya sahabat juga hidup di dunia. Mata-mata para sahabat juga terkesima dengan dunia, silau dengan dunia. Tapi langsung diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa? Bahwa kalian jangan silau dengan dunia. Itu bukan tujuan.
Jangan sampai hati kalian menyembunyikan sesuatu yang tidak sesuai. Karena di hati para sahabat ini tidak menyembunyikan kedengkian, kebencian kepada Rasulullah, yang tersembunyi adalah kecintaan, maka akan kembali hati itu. Zahirnya akan kembali. Ini bukan menyembunyikan, ini hanya tergelincir. Ini tergelincir. Bahkan ada ahli Badar yang juga tergelincir salah dan ditegur oleh Rasulullah. Dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Hunain ini ada perang Tabuk. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat perang Tabuk, Rasulullah diundang oleh beberapa orang munafik untuk peresmian masjid, agar Rasulullah sholat di masjid. Namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang berbahaya. Dibangun oleh orang munafik di mana? Di dekat Masjid Kubah. Karena waktu tidak memungkinkan, Rasulullah langsung berangkat, tidak datang. Sekembali dari perang Tabuk, Rasulullah diminta untuk berhenti lagi di masjid ini. Siapa yang menginisiasi masjid ini? Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir ini adalah orang Yahudi. Kemudian dia ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia lari menghubungi dan datang kepada Heraklius di Romawi. Dan dia meminta bantuan. Sehingga kemudian dia punya orang-orang yang mengikutinya ada di mana? Ada di Madinah bersama Rasulullah. Dan dia mengatakan bahwa apa? Sekarang bangunlah tempat di mana kalian berkumpul, karena apa? Ini Heraklius sudah siap untuk membantu kita untuk mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibangunlah masjid untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam. Maka sekembali Rasulullah dari perang Tabuk, Rasulullah langsung memerintahkan untuk menghancurkan masjid itu. Dihancurkan masjidnya oleh Rasulullah. Karena apa? Karena datang wahyu dari Allah bahwa itu yang membangun adalah orang munafik. Artinya apa? Membangun masjid tapi bukan untuk menyatukan umat, tapi untuk menghancurkan umat ketika itu. Ini apa? Ini yang zahir tidak cocok dengan batin. Ini zahir tidak cocok dengan batin. Rasulullah enak. Rasulullah maksum, terjaga. Kalau kita sekarang, bagaimana? Maka di sini harus bersih hati kita. Dan ketika itu dihancurkan masjid ini dan tidak ada lagi. Ini adalah puncak dari siasat orang munafik yang ada di Madinah ketika itu. Siapa pimpinannya? Abdullah ibnu Ubay. Bapak-bapak tahu Abdullah ibnu Ubay ketika dia mati, Rasulullah memberikan pakaian beliau untuk dijadikan kafan. Sampai seperti itu rahmatnya Rasulullah kepada orang munafik. Sampai seperti itu rahmatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, itu kata mutlak. Bahkan orang munafik pun Rasulullah masih memberikan rahmat. Coba baju pakaian itu kalau ada sekarang, apa nggak rebutan kita? Ini Rasulullah, sedangkan kita sekarang. Siapa yang tahu di antara kita batinnya tidak cocok dengan zahirnya? Siapa yang tahu di antara kita sekarang ada kemunafikan? Oh, dia orang munafik dia. Padahal hanya karena beda pilihan terus kita mengatakan munafik. Maka di sini kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Maka tingkatan keimanan di sini berbeda-beda sebagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati manusia ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan kekuatan yang amat sangat besar.
Akan tetapi jasadnya, badannya, jasmaninya diberikan batasan. Buktinya kalau sudah sepuh apa bisa sholat 100 rakaat? Tidak bisa. Artinya jasmaninya terbatas, tapi hatinya lapang luas. Ini menunjukkan bahwa apa? Jasmani kita terbatas untuk dapat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Diberikan kemampuan. Jangankan itu, haji saja Allah, sekalipun itu rukun yang kelima, Allah berfirman, manistata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melaksanakannya. Artinya ada yang tidak mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting di sini adalah apa? Cinta. Ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini lucu. Sering membuat Rasulullah tersenyum. Tapi perbuatannya kadang melanggar syariat. Ada tamu Rasulullah, kemudian markir ontanya, ngikat ontanya di depan Masjid Nabawi. Setelah itu ontanya diambil oleh Nuaiman ini, disembelih, dagingnya dibagikan. Setelah keluar, ontanya hilang. Rasulullah nanya, siapa yang ngambil? Nuaiman. Apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung potong tangan. Tidak, kata Rasulullah apa? Ambilkan onta yang dari Baitul Mal. Baitul Mal kalau sekarang ya Kementerian Keuangan lah. Yang menampung zakat, menampung sedekah, menampung seluruh pendapatan negara. Itu Baitul Mal. Ambilkan dari Baitul Mal, onta, digantikan. Nuaiman ini juga aneh. Ada sahabat yang dia jual jadi budak. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar, dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar, dibebaskan. Jadi isengnya sampai seperti itu. Dan dia kadang mabuk-mabukan. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, biarkan saya yang memenggal kepalanya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Di dalam hatinya masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian karena ini sudah wahyu dari Allah, Rasulullah membocorkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Nuaiman ini akan membaik sampai husnul khotimah, sahabat Rasulullah. Ada yang seperti ini. Zahirnya dia melakukan kemaksiatan, tapi di dalamnya masih ada kecintaan. Maka kecintaan inilah yang akan merubah zahirnya sampai dia taat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tadi yang orang munafik, zahirnya bangun masjid, tapi masjidnya dihancurkan oleh Rasulullah. Karena apa? Untuk memecah belah umat. Untuk memecah belah umat. Sekarang, berapa banyak di masa kita ini sekarang, ada banyak orang-orang yang mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melahirkan dia, mengutus dia untuk meluruskan kesesatan-kesesatan para ulama. Ulama-ulama terdahulu yang soleh disalahkan amaliyahnya. Padahal karena kita yang tidak paham. Berapa banyak yang seperti itu sekarang? Banyak sekali. Banyak orang yang mengatakan dirinya ahli tentang agama, baca kitab tidak bisa. Terus ilmunya dari mana? Gurunya siapa tidak tahu. Menyalahkan ulama-ulama besar yang disalahkan. Maka tidak salah ketika seperti Imam Malik mengatakan, inna hadzal ilmad din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka selektiflah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Selektif. Harus sangat selektif.
Dan kita butuh bimbingan dalam hal-hal seperti ini. Ini mau ngomong zahir sama batin itu sulit. Bisa jadi yang ngajar di sini juga batinnya nggak ikhlas. Bisa jadi. Karena hati manusia itu berubah-berubah. Bahkan ketika kita sholat, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua nggak khusyuk. Khusyuk itu hati. Nah, hati itu akan menampakkan kepada lahir. Akan menampakkan kepada lahir. Imam Syafi'i juga pernah lupa Al-Fatihah. Karena apa? Karena kesalahan dalam apa? Dalam hati beliau. Imam Ibnu Hajar pernah juga salah baca, lupa Al-Fatihah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, lupa Al-Fatihah ketika mengimami sholat di Masjid Al-Azhar. Karena apa? Karena beliau hatinya itu mempertanyakan seorang ulama, ini katanya alim kok begini sih perbuatannya, hanya karena itu lupa Al-Fatihah. Kita ceritakan Sayyidina Umar mensedekahkan setengah dari hartanya. Setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar, ini untuk perang Tabuk. Datang Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, yang kau tinggalkan apa untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Coba kalau Sayyidina Umar itu kita, mungkin kita ngomong, sombong amat. Ngapain bilang-bilang? Level sahabat sudah bukan di level kita. Jauh, seujung kukunya saja kita tidak nyampe. Bahkan ketika Sayyidina Ali berselisih faham dengan Muawiyah, terjadi perang, itu Sayyidina Ali itu mendapatkan surat dari siapa? Dari pemimpin Romawi. Aku berikan bala bantuan untukmu. Apa jawaban Sayyidina Ali? Demi Allah, jika kamu mengirimkan bantuan, saya akan memerangimu, saya penggal kepalamu, saya hadiahkan ke Muawiyah. Jangan kira perselisihan Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu seperti perselisihan politik kita sekarang. Jauh. Bahkan Imam Tobari menceritakan bahwa ketika pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah ini bertemu perang, ketika azan mereka sholat jamaah. Selesai jamaah perang lagi. Nggak masuk di akal kita. Kenapa? Level keimanannya sudah beda. Kalau kita kan kalau perlu musuh kita sedang sholat, kita yang nusuk. Level keimanannya beda. Maka itu proses pendidikan bagaimana agar lahir dan batinnya sesuai. Jangan sampai batin kita menyembunyikan sesuatu, sifat-sifat orang munafik itu di dalam hati kita sehingga kemudian nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan tersebut, dan Allah mempersatukan kita dalam keimanan, dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Cara meningkatkan keimanan adalah pertama dengan mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah di sini kalau kita mau sholatnya Rasulullah bagaimana? Dan kita harus belajar di situ. Semakin kita tahu tentang tata cara sholat, ajaran Rasulullah, riwayatnya Rasulullah dengan berbagai macam perbedaan yang terjadi di dalamnya, kita akan semakin khusyuk. Kita akan semakin khusyuk. Saya tidak tahu nanti kalau misalkan kita sholat di Maroko madhabnya Maliki, sholat subuh di sana. Setelah baca surat,
Al-Fatihah rakaat kedua, diam sebentar. Itu berdoa masing-masing. Itu doa kunutnya sebelum ruku. Maka kita akan bingung. Ketika kita sholat di Turki, madhabnya Hanafi, waladhdallin, teriak amin. Tidak teriak, tidak lantang suaranya, aminnya masing-masing. Jadi kalau kita sholat di sana kemudian kita teriak amin, kita sendiri yang amin. Kenapa? Karena perbedaan riwayat. Semakin kita mengetahui, semakin kita belajar, semakin kita mengenal Rasulullah dan apa yang diajarkan Rasulullah, semakin khusyuk kita. Itu dalam sholat. Bagaimana? Sedangkan yang kita kaji di sini adalah kehidupan. Bagaimana ketika menghadapi kehidupan? Kalau kita tidak mengenal Rasulullah, tidak tahu tuntunannya Rasulullah tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Berdagang, tidak tahu fikih perdagangan. Melakukan jual beli, tidak tahu fikih jual beli. Bagaimana? Maka kita harus ada yang membimbing di dalam kehidupan kita agar tidak melanggar aturan bimbingan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah seperti itu, kita berjalan dalam jalan ilmu sesuai bimbingan Rasulullah, tuntunan Rasulullah, ajaran Rasulullah, itu keimanan akan terus meningkat. Bertahap, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Memang seperti itu. Kenapa seperti itu? Para sahabat saja perang masih mengharapkan harta rampasan perang. Padahal ada Rasulullah. Harus ditegur Rasulullah dulu. Apalagi kita. Bagaimana ada yang menegur kita, mengingatkan kita kembali, kecuali Allah yang menakdirkan. Kadang Allah memberikan musibah kepada kita agar kita apa? Kembali. Kembali kemana? Kembali ke Allah. Tapi kadang karena kita tergantungnya bukan kepada Allah, maka kembalinya bukan kepada Allah. Kembali kepada siapa? Ke media sosial. Curhatnya di media sosial. Ceritanya di media sosial. Karena kalau nggak viral, nggak ditanggapi kan kalau sekarang. Itu semuanya seperti itu. Jadi kita harus berlandaskan ilmu dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ketika sudah berlandaskan ilmu, ada bimbingan, ada yang mengarahkan, kita akan terus naik keimanan. Sesekali turun, naik lagi. Sesekali turun, naik lagi. Memang seperti itu tugasnya manusia seperti itu. Dan selama itu ada kecintaan, ada keimanan, insya Allah akan husnul khatimah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan. Dan tingkatan keimanan kita berbeda-beda. Tingkatan keimanan kita berbeda-beda dan tidak ada tahu yang tingkatan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berusaha dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di dalam kehidupan kita, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.